engineering. Ada dan Ibu kalau dulu waktu pas gambar teknik dengan Mas Teguh, di sini ada yang namanya Ibu Tri Prasetya Ningtyas. Dia akan mengakses Ibu untuk mengajar pelajaran etika engineering ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana insinyur itu harus mempunyai yang namanya etika. Nah, kita mulai belajar. Di sini lebih banyak teoritis bagaimana kita menghadapi sebagai engineer, bagaimana kita harus menghadapi dunia kita sebagai engineer untuk menghadapi dunia kerja ya. Apa itu etika engineering? Next slide, Tri. Etika engineering. Di sini nanti kita belajar bagaimana sih profesi kita sebagai insinyur. Nah, di sini kita belajar dulu nih pengertiannya. Nah, di sini kita kenal ya etika profesi. Nah, sebagai insinyur itu kan suatu profesi ya. Jadi munculnya etika profesi berasal dari terjadinya banyak penyimpangan perilaku dari penyandang profesi terhadap sistem nilai. Jadi kalau kita belajar etika, kita belajar yang namanya sistem nilai. Nah, nilai itu ada apa? Ada norma, ada aturan ketentuan yang berlaku dalam profesi. Tidak adanya komitmen pribadi dalam melaksanakan tugas, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, tidak berdedikasi, tidak menghargai hak orang lain, tidak adil dan semacamnya. Gitu. Nanti setelah selesai sesi pertama ini, Ibu akan memberitahukan bagaimana do and don'ts-nya dalam pelajaran etika ini. Gimana Ibu menghitung nilai kalian, bagaimana kehadiran kalian, itu juga sangat penting dalam menentukan nilai kalian di dalam mempelajari pelajaran etika. Karena di dalam pelajaran etika ini yang Ibu pentingkan adalah bagaimana kalian memberikan nilai terhadap komitmen pribadi kalian sendiri. Jadi itu juga akan Ibu nilai bagaimana kalian berlaku jujur nggak terhadap diri kalian sendiri. Bagaimana kalian bertanggung jawab nggak terhadap diri kalian sendiri dalam belajar. Bagaimana kalian berdedikasi nggak terhadap diri kalian sendiri dalam mendapat ilmu. Bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri enggak untuk mendapatkan ilmu. Adil enggak kalian terhadap diri kalian sendiri dalam menuntut ilmu gitu. Next. Nah, kata etika atau etik itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti orang yang mempunyai karakter, yang mempunyai kesusilaan, yang beradat istiadat, yang mempunyai kebiasaan yang baik. Nah, jadi sebagai makhluk individual yang akan mempunyai profesi insinyur itu nggak mudah ya, dan akan bergaul di dalam dunia masyarakat itu ada suatu subjek yang mana akan dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang akan mempunyai tindakan-tindakan, baik itu tindakan yang dikerjakannya itu bisa salah, bisa benar, bisa buruk, atau baik dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita sebagai manusia itu harus mempunyai kebiasaan. Nah, kebiasaan kita itu harus kita cerminkan sebagai pastinya kita ingin selalu bersikap yang baik. Tapi sebagai manusia pastinya kita juga tidak selalu harus tidak selalu mempunyai sikap tidak pernah luput dari sesuatu yang namanya kesalahan. Tapi biar bagaimanapun kita tetap harus menunjukkan aspek-aspek ataupun nilai-nilai kebaikan untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita, bukan keburukan ya. Jadi keburukan itu sebaiknya kita anggap sebagai suatu kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Ya kan? Next. Nah, oleh karena itu kita belajar yang namanya etika. Nah, di sini kita juga harus melihat ada kutipan dari Karim nama Martin. Dia mendefinisikan etika itu sebagai disiplin. Apapun yang kita pelajari itu kita harus mengarah yang namanya disiplin, yang mana which can act as the performance index yang akan melihat bagaimana performance kita or reference for our control system katanya. Jadi dengan demikian etika akan memberikan semacam batasan
ataupun standar yang akan mengatur pergaulan kita di dalam kelompok sosial. Karena manusia biar bagaimanapun adalah makhluk sosial. Kita memerlukan yang namanya pergaulan. Sehingga etika adalah refleksi dari apa yang disebut sebagai self control. Bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri. Karena segala sesuatu yang dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Sampai sini ngerti ya. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri untuk menampilkan yang terbaik dari kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus mempunyai yang namanya standar, yang namanya etika. Sangat bagus kan kalau kita udah berpendidikan, terus kita juga bisa menampilkan diri kita sesuai dengan standar kita gitu kan sebagai orang berpendidikan, dengan sendirinya kita akan menjaga tingkah laku pola kita sehingga kita menunjukkan orang yang mempunyai standar tertentu. Akan sangat bisa membedakan gitu kan. Oh, kita ini mempunyai etika, kita ini mempunyai standar pergaulan tertentu gitu. Next. Bukan berarti sombong ya, beda ya. Next. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Nah, di sini juga ya, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etika sama nggak dengan agama? Enggak. Agama itu mengatur tentang kepercayaan. Tapi kalau etika itu mengatur tentang akhlak, asas nilai. Nah, nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Beda kan ya? Next. Perkembangan etika dimulai dari studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan. Nah, jadi etika ini agak sedikit filsuf ya, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai atau perilaku manusia dalam kehidupan pada umumnya. Nah, kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi. Itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat sesama profesi sendiri. Jadi lebih baik nanti adik-adik ini memperhatikan aja nanti and the end of daripada penjelasan ibu ini, ibu akan bagi slide-nya di kelompok ya. Jadi diperhatikan aja apa yang ibu sampaikan. Nggak perlu dicatat. Next slide. Suka ya dalam kehidupan keseharian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Apalagi dengan perkembangan kehidupan sosial, ekonomi budaya, dan teknologi yang mendorong munculnya gejala-gejala moral yang fenomenal. Dalam dunia bisnis atau profesional, etika ini merupakan prinsip-prinsip moral yang mengatur dan menjadi pedoman bagi para pelaku bisnis profesi. Nah, mengingat begitu pentingnya etika, hampir semua profesi yang ada saat ini memiliki kode etika profesi yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan tertulis. Nah, kayak peraturan di universitas itu sebenarnya mengajarkan kita pentingnya etika. Tidak boleh pakai sandal, ya kan. Kalau ujian harus seperti ini, ya kan. Harus ada peraturan berbusana ke dalam mengajarkan kita berbusana pada saat mengikuti ujian, berbusana pada saat kita belajar, mengikuti tata tertib. Itu sebenarnya mengingat itu adalah etika, aturan-aturan yang harus kita ikuti di dalam kita berperilaku di kampus, mengikuti tata tertib. Nah, jadi hampir semua profesi kalian kalau di kampus adalah mahasiswa. Tapi nanti kalau kalian bekerja udah lulus, profesi kalian adalah insinyur. Karyawan, title-nya adalah insinyur misalnya.
ya kan? Yang ada saat ini kode etika profesi yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan tertulis. Tentu saja memiliki sanksi sebagaimana peraturan lainnya bagi pelaku yang dianggap melanggarnya. Contoh, dilarang merokok di dalam kampus. Nah, itu kan ada etika. Etika sebagai mahasiswa, tidak boleh merokok di dalam lingkungan kampus. Tapi kalau di luar kampus boleh nggak? Misalkan saya mau ngerokok di McDonald, ya boleh aja karena itu udah di luar kampus, walaupun udah bersebelahan di kampus misalnya, boleh-boleh aja. Tapi begitu masuk ke dalam Universitas Bakri ya udah nggak boleh gitu. Next, sistematika etika, macam-macam etika. Nah, etika tuh juga terbagi-bagi. Ada yang namanya etika deskriptif, etika normatif. Apa sih etika deskriptif? Yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, etika deskriptif ini memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Nah, etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Beda ya. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Beda. Kalau deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Kalau normatif memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Perhatikan tuh bedanya. Nanti kalau ujian, close book ibu tanya, apa itu etika deskriptif? Berikan contohnya. Apa itu etika normatif? Berikan contohnya. Dari sekarang mulai mikir tuh. Apa sih etika deskriptif? Dia memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Dia terkait dengan perilaku atau sikap yang mau diambil. Next slide. Ada lagi etika umum dan etika khusus. Nah, kalau etika umum ini dia berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis. Nah, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Nah, etika umum ini dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Nanti ibu akan ngajak main, nanti ibu tanya, ini etika khusus atau etika umum gitu. Ini etika normatif atau etika deskriptif. Nanti ya, sekarang kita belajar teorinya. Nah, etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan ini dan kegiatan khusus yang saya lakukan yang didasari oleh cara teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan ini dapat berwujud bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dibelatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis. Cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya. Ya, etika umum dan etika khusus. Ada perbedaannya. Perhatikan di mana. Ada lagi nih, etika individual dan etika sosial. Kalau etika individual, dia menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Jadi dia nggak kemana-mana, hanya untuk dirinya sendiri.
Tapi ada lagi etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Jadi dia menyangkut kepada lingkungan sekitarnya. Itu adalah etika sosial. Kalau etika individual hanya untuk dirinya sendiri. Next. Untuk apa sih etika itu fungsinya sebagai apa sih? Fungsinya etika adalah sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moral yang membingungkan. Kok membingungkan sih? Gitu kan. Karena moralitas itu banyak sekali ambigunya. Jadi kita perlu etika sebagai sarana untuk memperoleh orientasi kritis. Kita berhadapan dengan berbagai moral bermacam-macam. Oleh karena itu kita perlu etika. Etika itu juga perlu sebagai apa? Sebagai pengawas bagi pikiran dan hati nurani dalam rangka menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu kita perlu yang namanya etika. Next. Nah, profesi lagi. Profesi itu apa sih sebenarnya? Tahu nggak profesi itu apa? Merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan dari manusia. Di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi. Ya jelas, kalau insinyur nggak terjadi begitu aja, dia perlu sekolah, perlu keterampilan, perlu belajar gambar teknik, perlu belajar hitungan struktur, perlu belajar gitu bagaimana bikin fondasi, perlu bagaimana belajar menggambar, perlu bagaimana ngitung, ya kan nggak terjadi begitu aja. Dia perlu belajar, perlu punya keahlian tinggi, di mana dia perlu menguasai suatu pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, ya kan? Sehingga dia bisa dikatakan berhak untuk menjadi insinyur. Dia juga belajar bagaimana beretika, ya kan? Sehingga dia bisa mendapat dan dikukuhkan menjadi insinyur dan dia dapat sebagai profesi sebagai insinyur. Nah, oleh karena itu dikatakan profesi merupakan kelompok lapangan kerja khusus untuk memerlukan keterampilan, keahlian tinggi, ya kan, memenuhi kebutuhan yang rumit. Dia memerlukan keterampilan, keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dengan lingkungan hidupnya, serta adanya, jangan lupa, disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Jadi disiplin etikanya menyangkut di dalam profesi dia sebagai insinyur. Next. Profesional, beda. Profesi dan profesional beda. Ada lagi nanti profesionalisme. Ingat ya, profesi dan profesional beda. Kalau profesional itu apa? Profesional itu adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu, bukan paruh waktu, purna waktu. Dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahliannya. Seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian, sementara orang lain hanya melakukan sekedar hobi. Nah, itu adalah profesional. Kalau profesionalisme itu beda lagi. Adalah sifat-sifat, kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Ingat, beda banget antara profesional, profesionalisme, profesi. Itu tiga kata ini mempunyai makna dan arti yang berbeda. Profesionalisme berasal dari kata provision
yang bermakna berhubungan dengan provision dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Ini dari kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Jadi profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran dan atau quality dari seseorang yang profesional. Jadi ada profesional, profesionalisme dan profesi. Nggak perlu dihafal tapi dicerna. Profesi, profesional, profesionalisme. Next slide. Udahlah, ciri-ciri profesi itu apa, Bu? Ada pengetahuan khusus, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Dia punya mengabdi pada kepentingan masyarakat. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Ya, maksudnya izin khusus dia berijazah. Saya insinyur, profesi saya insinyur. Dari mana? Ya, saya sudah menjadi sarjana. Ada ijazah saya, itu yang disebut izin khusus. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi, Persatuan Insinyur Seluruh Indonesia, contoh. Next slide. Ada lagi nih, prinsip-prinsip etika profesi. Ada beberapa prinsip ya, di sini hanya ditayangkan 3. Tanggung jawab. Nah, terhadap pelaksanaan pekerjaan itu terhadap hasilnya. Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Keadilan prinsip ini terutama menuntut orang yang profesional agar dalam menjalankan profesinya ia tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang-orang yang dilayaninya dalam rangka profesinya. Otonomi prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Hanya berlaku sejauh disertai dengan tanggung jawab profesional dan tidak sampai akan merugikan hak dan kewajiban pihak lain. Next. Di sini kita juga belajar yang namanya filosofi etika profesi. Nah, etika profesi di sini merupakan sikap etis yang menjadi bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Sebagai cabang filsafat, etika profesi mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesi kehidupan manusia. Nah, dalam menjalankan etika profesi, maka dibutuhkan penyusunan kode etik profesi yang merupakan perumusan norma-norma dan nilai-nilai moral yang menjadi indikator perilaku. Itu kita katakan juga code of conduct kelompok profesi tertentu. Nah, kelompok profesi harus mentaati kode etik tersebut sekaligus mencegah pelanggaran serta berani menjatuhkan sanksi kepada setiap anggotanya yang melanggar. Nah, ini adalah filosofi etika profesi. Next slide. Bagaimana sih kita menilai sistem penilaian etika? Nah, titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu adalah pada perbuatan baik atau buruk, susila atau tidak susila. Nah, perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi, suatu budi pekerti pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa. Jadi semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat hati, sampai ia lahir keluar berupa perbuatannya. Jadi itu adalah sistem dari penilaian etika. Next. Pentingnya suatu etika profesi. Sebuah profesi hanya dapat memperoleh
kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa atau okupasi yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme. Dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para profesional ini. Makanya oleh karena itu kita pentingnya mempunyai etika profesi. Jadi kita harus bisa memberikan jasa keahlian profesi kita kepada masyarakat, jangan sampai kita terdegradasi hanya menjadi pencari nafkah biasa, ya. Paling penting kita harus mempunyai nilai-nilai idealisme, ya, supaya kita mempunyai respect atas apa yang kita lakukan. Next. Ya, kembali lagi, karena kita adalah insinyur, penting sekali kita yang namanya belajar etika engineering. Apa sih profesi engineer ini? Profesi yang menerapkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berbasis apa? Apa sih kita nih engineer? Kita nih kan belajar berbasis matematika, IPA, ilmu pengetahuan alam yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman dan pelatihan praktek untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber-sumber yang ada demi kesejahteraan manusia. Anak-anak teknik pasti dasarnya basis matematik. Dari matematik, fisik, kimia, semuanya itu ada. Nah, dasar kalian ini adalah matematik pastinya. Kalau nggak kuat matematik, bagaimana kalian akan belajar fisik? Ya kan? Semua dasarnya matematik. Dari ilmu pengetahuan alam kalian akan belajar kimia, fisika. Kalau kalian nggak kuat IPA-nya, bagaimana kalian akan belajar kohesi, pencampuran, belajar structure pastinya. Next. Ketika engineer, kita baru masuk. Engineer adalah sebuah profesi. Sama sepertinya hukum, kedokteran, farmasi, dan lain-lainnya. Profesional biasanya memiliki pendidikan tinggi, pastinya. Seperti kalian nanti akan menjadi profesional. Masyarakat pengguna sering kali kurang pengetahuan tentang apa yang dikatakan yang dikerjakan engineer. Engineer ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab etika yang merupakan bagian dari etika engineer. Engineer sebagai profesi, dia harus menjunjung tinggi kejujuran, ketekunan, dan kepatuhan. Kalau engineer nggak jujur, nggak tekun, nggak patuh, nanti kalau di structure, rubuh nanti semua bangunan. Ya kan? Hancur lagi nanti semua jalan. Sangat membahayakan banyak sekali jiwa kan. Dia harus mengedepankan keadilan dan kebijaksanaan. Mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan sadar dia harus mempromosikan pengetahuan, ide profesionalnya, dan pelayanan publiknya, ya kan? Dengan sadar bekerja dengan standar dan operasional yang jelas. Kalau nggak ada standar dan operasional yang jelas, bagaimana bisa terbangun struktur-struktur yang bagus dan kuat? Mentaati kode etik yang berlaku. Ini sangat penting bagi seorang engineer. Makanya pelajaran ini diberikan kepada kalian sebagai penerus generasi bangsa. Kalian harus sangat paling penting menjunjung tinggi ketekunan, kejujuran, dan kepatuhan dan bekerja dengan standar operasional yang jelas untuk kepentingan masyarakat luas dan harus bisa mempromosikan ide profesional, pelayanan publik, dan mempromosikan pengetahuan kalian untuk kepentingan masyarakat serta mentaati kode etik yang berlaku. Makanya diterapkan dari kalian sejak sarjana strata 1. Next. Prinsip etika engineering. Melindungi keselamatan. Ini semua ada di tangan kalian. Melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ada di tangan kalian.
Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya ada di tangan kalian. Berlaku benar, objektif, dan menjaga rahasia pekerjaan. Bekerja keras, jujur, dan bertanggung jawab. Terus belajar, meningkatkan kemampuan dan keahlian. Menjaga pelestarian lingkungan. Yang paling penting, tidak boleh menerima hadiah atau suap. Ini adalah prinsip etika engineer. Next. Apa sih masalah di dalam etika engineer? Yang paling penting, konflik kepentingan, nggak boleh. Kejujuran dalam riset dan pengkajian, keadilan, perlindungan lingkungan, gratifikasi penyuapan, kecurangan, keselamatan masyarakat. Ini yang paling sulit di dalam masalah etika engineer. Konflik kepentingan, kejujuran dalam riset atau pengkajian. Nah, ini harus ditanamkan sejak kalian strata. Ingat ya prinsip ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harus kalian tanamkan. Next. Masalah calon engineer. Cukup mendapatkan ilmu yang terkait dengan dasar engineering, metode penyelesaian masalah, serta desain dan perancangan. Masalah calon engineer-nya kurang mendapatkan ilmu yang terkait dengan praktik bisnis, keselamatan dan kesehatan kerja, serta etika profesi. Kalian tuh cukup mendapatkan ilmu yang terkait dengan dasar engineering, metode penyelesaian masalah, serta desain dan perancangan. Tapi kalian kurang mendapatkan ilmu yang terkait dengan etika profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta praktek bisnis. Kalau di sini kalian jangan kurang dapatnya. Banyak, desain, perancangan kalian jago deh. Tapi kalau tentang keselamatan dan kesehatan kerja mungkin kurang, ya kan? Etika profesi mungkin nggak terlalu banyak jam pelajarannya. Praktek bisnis mungkin sedikit. Next. Dasar perilaku engineer dalam menghindari konflik. Etiket, penghormatan kepada masyarakat pengguna. Ada perilaku dan sopan santun saat berinteraksi dengan sesama dalam konteks sosial kemasyarakatan. Dress code, pengaturan posisi duduk, ladies first, dan lain-lainnya, ini harus kita pelajari juga sebagai dasar perilaku engineer. Kadang-kadang kan terlalu kaku gitu ya, karena sifatnya belajarnya teknik. Nah, pelanggaran etiket tidak menyebabkan masuk tetapi dapat melukai profesionalisme. Next, harus kita hindari untuk menghindari konflik. Hukum atau law jelas aturan dan sanksinya. Nah, suatu sistem aturan dan hukum yang terdefinisi dengan jelas untuk memelihara keamanan dan keteraturan dalam masyarakat. Dibuat atau disusun oleh penguasa masyarakat atau adat. Pelanggaran akan mendapat hukuman sampai ke penjara, quote and quote ya. Semua manusia sama kedudukannya dalam hukum dan berhak memperoleh perlakuan hukum yang sama sebagaimana diatur dalam konstitusi. Next, let's see. Nah, moral. Perilaku yang diterima secara umum berdasarkan agama atau budaya. Nah, di sini juga kita lihat norma individu yang terkait dengan perilaku salah atau benar, serta baik atau buruk, berdasarkan latar belakang kehidupan, keyakinan agama, serta pengaruh lingkungan. Budaya atau agama. Nah, di sini ada judi, sabung ayam, minum alkohol, mabuk, dan lain-lain. Ini nggak bagus ya. Kontroversi terkait isu moral, misalnya perawatan kesehatan adalah hak setiap orang, atau aborsi dengan menyelamatkan nyawa sang ibu. Next slide. Etika atau ethics ya, gambaran dari keseluruhan yang ada di atas. Suatu kode atau sistem norma yang mendefinisikan perilaku moral pada kelompok masyarakat tertentu. Etika di sini adalah studi terkait moralitas dalam segala tindakan atau tingkah laku manusia. Etika profesi juga memberi arah bagi dilakukannya tindakan atau kegiatan profesional. Nah, kebanyakan masyarakat profesi pasti memiliki kode etik.
kode etik kedokteran ada tersendiri, kode etik hukum ada tersendiri, kode etik, engineer ada tersendiri. Semua profesi memiliki kode-kode etik tersendiri. Next slide. Kode etik profesi engineering. Di Indonesia dalam hal kode etik telah diatur, termasuk kode etik sebagai seorang insinyur ada juga kode etiknya, bisa di Google lah ya. Yang disebut kode etik insinyur di Indonesia disebut dalam Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia. Kalian boleh lihat. Nah, itu bisa di Google Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia. Nah, dalam kode etik insinyur terdapat prinsip-prinsip dasar. Walaupun kalian masih calon-calon insinyur, nggak ada salahnya kalian baca. Membaca itu memperkaya ilmu ya. Di situ dikatakan, mengutamakan keluhuran budi, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional dan keinsinyurannya. Ini yang kita kenal dengan Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia. Jadi profesi engineering itu sendiri sudah mempunyai kode etiknya. Betapa mulianya coba profesi kita ini. Next slide. Tuntutan sikap yang harus dijalankan oleh seorang insinyur yang menjunjung tinggi kode etik seorang insinyur profesional adalah insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat ditanggungjawabkan. Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya. Nah, inilah tuntutan sikap yang harus dijalankan oleh seorang insinyur yang menjunjung tinggi kode etik seorang insinyur yang profesional. Ya, jadi kalian sebagai calon insinyur Indonesia harus bekerja sesuai dengan kompetensi kalian. Jadi kesempatan kalian untuk mengembangkan potensi diri kalian sangatlah luas ya. Jadi reputasi kalian harus berdasarkan kemampuan yang kalian miliki dan kalian juga harus mempunyai kehormatan integritas yang sangat tinggi ya. Jangan sampai kalah bersaing dengan di dalam dunia kerja karena kalian semuanya mempunyai potensi. Dengan kalian sudah diterima masuk di dalam Universitas Bakri, kalian itu udah merupakan mahasiswa-mahasiswa pilihan. Karena nggak mudah juga supaya kalian bisa diterima di universitas kita ini gitu. Banyak sekali yang ingin bergabung, tapi nggak semudah itu kalian bisa. Sampai ke titik ini aja kalian udah hebat. Jadi jangan disia-siakan kesempatan yang udah kalian miliki. Jadi belajarlah dengan tekun. Ya, next slide. Nah, adanya kode etik yang mengatur perbuatan seorang insinyur sipil atau sarjana teknik untuk menghindar diri dari segala bentuk tindakan yang akan merugikan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungannya, sehingga dalam bekerja sebaiknya diawali dengan niat yang ikhlas dalam komitmen moral yang tinggi agar dapat mengembangkan profesi yang bersangkutan. Nah, penerapan etika profesi memiliki peranan sangat penting dalam dunia teknik sipil, khususnya bagi seorang insinyur sipil atau sarjana teknik. Maka dari itu sangat penting pendidikan yang mempelajari etika untuk mendukung profesi sebagai seorang insinyur sipil agar dapat diterapkan di dunia kerja untuk meminimalisir
berbagai penyimpangan etika yang terjadi. Jadi Ibu harapkan semua mahasiswa Ibu yang mempelajari etika engineering harus memiliki profesionalisme yang sangat-sangat bagus, karena dengan memiliki etika yang sangat bagus pasti kalian akan menjadi insinyur yang kualitas. Percaya deh, dengan sendirinya. Pintar is one thing. Kalau pintar tapi nggak mempunyai etika, nggak akan maju. Percaya. Tapi prestasi dengan etika itu pasti saling berkaitan. Orang yang punya sopan santun, ya, walaupun ilmunya pas-pasan, pasti akan lebih disukai daripada orang yang pintar tapi punya sopan santun. Itu udah common. Percaya sama ibu. Jadi kalau kalian mempunyai sopan santun, menjunjung etika, walaupun prestasi kalian ibaratnya ya, maaf-maaf kata pas-pasan aja, pasti lebih disenangi dibanding yang pintar tapi snob gitu, sombong. Nggak akan disukai. Next. Ramah, sopan, pintar, pasti disukai. Nah, pelajaran kita di awal di awal pertemuan kita ini cukup sebagai pengantar. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh, silakan. Kira-kira gimana? Ada yang kurang dimengerti atau bagaimana? Sepi. Apa udah ada yang belum absen atau bagaimana? Nanti Mbak Tri akan membantu kalau ada teman-teman yang belum absen. Saya tadi belum absen, Bu. Silakan ke Mbak Tri. Mbak Tri, Mbak Tri, mana Mbak Tri ya? Mbak Tri, Uy, tinggal 5 ya ini ngikutin kelas ya. Kemana nih yang lainnya? Ini kalau yang sedikit ngikutin kelas, Ibu udah nggak mau ngajar lagi minggu depan nih. Iya, Bu. Ini yang lain pada kemana, Tri? Saya ngomong sama siapa nih? Kalau yang cuma tinggal 5, minggu depan saya udah nggak mau ngajar lagi nih kalau kayak gini nih. Iya, baik, Bu. Nanti coba. Coba, 37. Coba, katanya banyak yang belum absen. Coba, coba, coba dibantu yang mana yang belum absen. Tadi yang absen itu 37, Bu. Yang belum absen siapa ya? Mbak Tri, maaf, saya belum absen atas nama Bu Dia. Saya juga belum absen, Mbak Tri, atas nama Maulina Alia. Yes. Mbak Tri, Juga Mbak Tri, atas nama Iza. saya atas nama Muhammad Rafi Rashid. Bentar, nanti di chat di WA aja ya, di grup WA. Main aja di sini, Tri, biar bisa kelihatan absennya, Tri. Masalah koneksi. Bentar. Boleh di-share nggak ya untuk link WhatsApp-nya? WhatsApp. Kalau Aduh, Trinya kok live. Coba siapa yang belum absen? Sebentar, aku join lagi dia. Untuk yang belum absen,
Saya belum absen, Mbak Tri. Sebentar. Atas nama siapa? Atas nama Maulina Alia. Maulina Alia. Atas nama Puja Widya, Mbak. Bentar. Puji, Puja. Puja Widya. Oke. Ada Iya, lagi? terima kasih, Mbak. Atas nama Iza Zahro. Ida, Iza. Iza. Saya belum absen, Muhammad Rafi Rashid. Muhammad Rafi Rashid. Ya, ada lagi? Ada lagi? Habib Firmansyah, Mbak. Dia lagi di jaringannya. Gimana suaranya nggak terlalu jelas, Mbak? Abi Firmansyah, Mbak. Abi Absen 1. Firmansyah. Iya. Ini cewek, cowok. Coba Ini dia lagi ke toilet.